Selamat berjumpa kembali pada materi CATIA. Adapun pada pertemuan kita kali ini, kita akan menggambar 3 buah objek, yang mana perintah untuk menggambar objek tersebut merupakan perintah-perintah lanjutan dari penggambaran objek-objek sebelumnya. Jadi, yang akan kita bahas pada aplikasi Sketcher dan Part Design 3 ini, awal-awal sekali adalah menggambar sebuah pegas seperti gambar latihan 1 ini. Kalau kita lihat sepintas, penggambaran pegas ini seolah-olah terlihat sulit sekali. Dan itu merupakan hal yang wajar, karena kita memang belum punya pemahaman sedikit pun dalam menggambar pegas ini. Tapi kalau nanti sudah kita pahami dengan baik, maka otomatis menggambar pegas ini akan jauh menjadi lebih mudah. Kita akan menggambar pegas pada kondisi pertama seperti ini, kemudian nanti kita modifikasi menjadi gambar kedua dan gambar ketiga. Dan itu akan kita bahas secara detail pada pembahasan CATIA berikut ini. Berikut langkah yang kita lakukan untuk menggambar sebuah pegas. Awal sekali yang kita gambar adalah 3 buah titik. Jadi penggambaran titik ini kita lakukan pada tampilan Part Design. Jadi perintahnya adalah point, kita klik point. Titik pertama kita posisikan di titik original, berarti X, Y, Z-nya 0,0,0. Lalu kita oke kan, sehingga terbentuk sebuah titik di sini, tanda cross ya. Kemudian kita klik lagi titik kedua. Kali ini titik tersebut kita posisikan setinggi 100 ke arah atas. Berarti Z-nya 100, X, Y 0, 0. Lalu diokekan. Ya, sehingga sudah terbentuk 2 buah titik. Selanjutnya kita akan menggambar titik yang ketiga. Titik ini posisinya sejauh terhadap sumbu X atau pada posisi X, panjangnya adalah ya 30 ya. Jadi di sini 30, sedangkan Y dan Z-nya 0. Lalu kita preview. Ya, terbentuk di sini, kita oke kan? Baik, sekarang sudah terbentuk 3 buah titik. Selanjutnya kita akan menggambar sebuah garis. Jadi kita klik line. Kita pilih pada line tab ini opsinya point-point. Kemudian pada poin 1 yang aktif kita pilih titik bawah. Berarti kalau opsi point-point ini berarti kita menggambar garis dengan menghubungkan 2 buah titik. Jadi titik pertama kita klik, maka point 2 kita klik titik yang atas, sehingga terbentuklah sekarang sebuah garis. Lalu kita okekan. Nanti kita akan lihat apa manfaat dari penggunaan titik-titik ini dan penggunaan garis yang kita bentuk ini. Ya, seterusnya setelah 3 buah titik dan 1 buah garis terbentuk, maka berikutnya kita akan berpindah ke tampilan Surface Design ya, karena perintah berikutnya ini tidak tersedia pada tampilan Part Design. Jadi kita akan ambil di tampilan yang lain yang kita sebut tampilan Surface Design. Baik, kita sekarang berpindah ke tampilan Surface Design. Kita klik Start, Mechanical Design, lalu kita pilih di sini Wireframe and Surface Design. Surface Design. Kita klik, dan bisa kita lihat kita butuh perintah berikutnya, itu adalah perintah helix ya, menggambar pegas. Pegasnya pegas 2 dimensi kita katakan. Kenapa? Karena garis-garis yang terbentuk atau pegas yang terbentuk masih dalam bentuk garis-garis biasa saja. Jadi kita klik helix, sehingga muncul di sini kotak dialog. Kita perhatikan starting point
itu maksudnya titik awal posisi helix. Jadi kita klik titik yang ketiga ini. Ya, jadilah fungsinya titik yang kita gambar tadi. Seterusnya axis. Ya, kita disuruh memilih sumbu dari helix. Nah, jadi tadi kita sudah gambar garisnya adalah ini, maka ini yang kita buat atau kita pilih sebagai sumbu atau sebagai garis sumbu. Kemudian pitch, jarak pitch di sini defaultnya 1. Nah, sekarang kita beralih ke height dulu. Kita menginginkan tinggi dari pegas kita ini 100. Ya, berarti tinggi helixnya pun 100. Kemudian kita preview dan helix kita cukup rapat. Kenapa? Karena jarak pitchnya sangat kecil, 1 mili. Sekarang kita berikan jaraknya 10 mili. Kita preview. Ya, sehingga ini helix yang kita inginkan sudah terbentuk. Ya, jika sudah selesai, yang lain-lainnya tidak usah kita edit-edit atau tidak usah kita rubah. Nah, nanti setelah pegas jadi secara utuh, baru kita lakukan proses pengeditan sedikit. Baik, sekarang kita oke kan. Setelah selesai menggambar helix yang berada pada tampilan surface design, maka sekarang kita beralih ke tampilan part design. Ya, harus kembali ke tampilan part design. Kita klik start, mechanical design, lalu part design, sehingga toolbarnya berubah kembali. Sekarang kita akan menggambar sebuah lingkaran. Lingkaran itu mau kita posisikan persis pusatnya di titik ini, atau di ujung bawah dari garis helix. Jadi bidang yang kita pilih bidang ini, karena bidang ini dengan titik ini atau titik ini berada pada bidang ini. Jadi kita pilih bidang ZX plane, klik sketch. Ya, lalu kita gambar sebuah lingkaran. Ya, kita perbesar tampilan. Ya, lalu kita himpitkan titik pusat lingkaran ke titik yang ketiga tadi, coincidence. Lalu tinggal kita beri ukuran untuk diameter dari lingkarannya. Kita berikan 7. Ya, setelah terconstrain dan penggambaran sketch sudah selesai, sekarang kita berpindah ke tampilan part design. Dan berikutnya adalah membuat lingkaran ini mengikuti lintasan dari helix mulai dari awal sampai atas. Maka perintah yang kita gunakan adalah perintah rip. Ya, jadi kita klik toolbar rip. Ya, profile yaitu objek yang hendak kita buat untuk mengikuti lintasan yang ada. Ya, tentunya lingkaran ini sudah terpilih ya, sketch 1. Maka kemudian center curve yaitu lintasan yang dilalui oleh lingkaran. Jadi lintasannya adalah helix ini. Jadi kita klik saja garis helix yang manapun posisinya, tidak masalah. Kita klik. Ya, sehingga sudah terbentuk seperti ini. Kita lihat dulu tampilannya. Ya, kalau sudah kira-kira sesuai, kita oke kan. Ya, maka inilah pegas yang terbentuk. Nah, jadi dari kondisi ini tadi bisa kita lihat kenapa harus kita gambar 3 buah titik terlebih dahulu, kemudian kita gambar 1 buah garis. Karena ketiga buah titik ini dan 1 garis ini sangat kita butuhkan dalam penggambaran pegas secara utuh. Baik, seterusnya jika kita menginginkan modifikasi pada helix atau mau melakukan pengeditan, bisa kita lakukan dengan cara kita klik part body pada tree, kita double klik saja helixnya. Ya, sehingga muncul seperti ini. Kalau misalnya kita menginginkan jarak pitchnya lebih besar, berarti cukup kita ganti saja. Mau 12, 15 dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita perkecil. Sedangkan tingginya pun demikian, bisa juga kita berikan lebih tinggi, lebih dari 100, atau mungkin lebih rendah dari 100. Seterusnya
kita akan memvariasikan radius. Ya, berarti kita akan coba mengedit atau mengganti angka yang ada di sini pada taper angle-nya untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap helix. Jadi kalau di sini kita misalkan kita buat sudutnya positif, ya. Jadi bagian atasnya kita lihat makin mengecil. Jadi kalau kita beri misalnya 10, kita preview. Ya, jadi bagian atasnya akan mengecil. Bisa kita oke kan? Ya, inilah pegas yang terbentuk, mengecil bagian atasnya, tapi tetap tingginya 100. Itu kalau kita berikan sudutnya positif. Sekarang kalau misalnya sudutnya kita berikan negatif, maka nanti bagian atasnya ini akan membesar. Ya, akan membesar seperti ini. Bisa kita oke kan? Ya, demikian untuk penggambaran sebuah pegas dengan modifikasinya. Semoga penggambaran yang kita lakukan ini bisa kita terapkan untuk menggambar objek-objek yang lain yang berhubungan dengan penggunaan helix. Ya, demikian untuk penggambaran gambar 1 ini.